Sejumlah kendaraan petugas kepolisian terlihat mengawal ambulan yang membawa jenazah seorang warga Dusun Besuki RT 2 RW 28 Desa Sidomekar Semboro yang meninggal di rumah sakit di Jember. Jenazah tersebut dimakamkan sesuai protokoler kesehatan di pemakaman umum Dusun Besuki. Menurut penuturan keluarga, sebelum meninggal, pasien yang menderita sesak nafas dan batuk sempat mendapatkan penanganan di Puskesmas Semboro namun tak kunjung sembuh, sehingga dirujuklah ke salah satu rumah sakit yang ada di Jember pada tanggal 25 Juli 2020. Namun pada tanggal 26 Juli 2020, tepat pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan, gugus tugas percepatan COVID-19 langsung memakamkan jenazah sesuai protokol kesehatan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Para pelayat diharuskan menjauh dari lokasi pemakaman. Setelah itu, para petugas termasuk penggali makam disemprot disinfektan. Selain itu, pakaian alat pelindung diri atau APD dibakar. Memang untuk pemakaman, setiap pasien yang sakit dan meninggal di rumah sakit akan selalu dilakukan dengan protokol kesehatan pemakaman protokol kesehatan COVID-19. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi di wilayah kita lagi. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri yang menyebut tengah melakukan penyelidikan di Kabupaten Jember tentang materi atau pokok kasus yang diselidiki KPK masih belum dan enggan mempublikasikan lebih lanjut karena masih dalam ranah penyelidikan. Bila nanti akan naik status menjadi penyidikan, KPK berjanji akan mempublis kembali. Selain penyelidikan, KPK dikabarkan juga meminta keterangan kepada sejumlah pihak di Jember. Namun detail siapa saja yang dimintai keterangan, KPK belum bisa memberikan keterangan. Kegiatan KPK di Jember, Jawa Timur perlu kami jelaskan bahwa benar KPK beberapa hari yang lalu melakukan kegiatan berupa permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Jember, Jawa Timur, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. Oleh karena itu, mengenai kasus apa dan siapa-siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan oleh KPK belum bisa kami sampaikan saat ini. Perkembangannya tentu nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Sementara itu di sisi lain saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Kepala Diskominfo Jember Gatot Triyono enggan memberikan keterangan dan mengaku tidak tahu menau terkait kedatangan KPK ke Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Proses pembuatan briket ini cukup mudah. Limbah kulit kopi terlebih dahulu dipotong kecil-kecil lalu disangrai tanpa menggunakan minyak. Usai kering dan terlihat gosong, kulit kopi yang bertekstur halus tersebut lalu dicampur dengan limbah kulit ketela pohon yang terlebih dahulu di blender sebagai pelekat dan membuat briket menjadi padat. Usai tercampur, adonan kulit kopi dan kulit ketela pohon tersebut dicetak menggunakan mesin pres dengan bentuk bulat lonjong agar bila jadi nanti mudah digunakan untuk pembakaran. Setelah tercetak, briket lalu dijemur selama 4 hari hingga benar-benar kering, atau bisa juga menggunakan metode oven dengan waktu kurang lebih 1 hingga 2 jam. Bila sudah betul-betul kering, briket siap untuk digunakan. Ini idenya untuk pengolahan limbah, Pak. Jadi kemarin saya lihat di masyarakat itu banyak limbah dari kulit kopi dan kulit singkong yang tidak digunakan. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan limbah tersebut menjadi bahan bakar yang berguna, yang insya Allah kalau kita tindak lanjuti bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar minyak seperti itu, Pak. Briket berbahan kulit kopi ini sangat cocok digunakan sebagai bahan pengganti minyak, khususnya sebagai media pengolahan makanan dengan metode bakar. Karena selain alami, panas yang dihasilkan briket ini bisa tahan hingga 1 jam lamanya. Dengan proses yang mudah serta bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita, briket ini bisa Anda coba sendiri di rumah. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
hak menyatakan pendapat atau HMP DPRD Jember yang menghasilkan pemakzulan terhadap Bupati Faidah sangat diapresiasi oleh 11 partai politik di Jember. Karena HMP sudah melalui proses pertimbangan yang sangat matang, mengingat hak interpelasi dan juga hak angket sudah dilakukan oleh DPRD dan tidak mendapat respon baik dari Bupati Jember. Selain itu, partai politik juga melihat tidak ada itikat baik dari Bupati untuk patuh dan juga mengikuti perintah Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur Jawa Timur. Pasalnya sudah banyak aturan yang dilanggar oleh Bupati selama masa jabatannya. Juru bicara 11 partai Ayub Junaidi juga menyayangkan Pemkab Jember yang untuk pertama kalinya dalam sejarah mendapatkan predikat disclaimer atas LHP BPK RI untuk anggaran tahun 2019. Oleh karena itu, partai politik mendorong DPRD untuk menindaklanjuti LHP BPK dengan predikat disclaimer tersebut ke aparat penegak hukum. Agar teman-teman di DPRD untuk mensosialisasikan hasil keputusan HMP kemarin, baik kepada seluruh ormas, kepada para alim ulama, kiai, guru ngaji, agar informasi-informasi terkait dengan HMP itu bisa tersampaikan secara utuh kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. Karena kami melihat sudah mulai ada penggiringan opini yang seakan-akan HMP itu menyalahi prosedur dan sebagainya. Makanya kami sangat aneh, karena di peraturan perundang-undangan itu kan sudah sangat jelas. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan juru bicara Satgas COVID-19 Jember Gatot Triyono bahwa Puskesmas Jember Kidul yang terletak di Jalan Kiai Haji Sidik ditutup sementara karena 2 tenaga kesehatan yang bekerja di sana dinyatakan positif COVID-19. Namun untuk penanganan emergensi atau darurat masih bisa dilayani. Sementara itu, suasana di Puskesmas Jember Kidul dalam 2 hari terakhir terlihat sepi. Biasanya banyak pasien maupun keluarga pasien yang lalu lalang di sekitar lingkungan puskesmas. Untuk petugas kesehatan pun tak terlihat dan beraktivitas. 2 tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas Jember Kidul tersebut dinyatakan positif setelah mengikuti rapid test massal beberapa waktu yang lalu. Dengan tambahan 2 orang positif ini, klaster tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di Jember mencapai 24 orang. 18 orang masih dalam perawatan intensif dan 6 orang diantaranya telah sembuh. Pertama, ada penambahan di klaster tenaga kesehatan, terutama petugas kesehatan, petugas puskesmas yang ada di Kabupaten Jember. Untuk update saat ini ada kurang lebih 24 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19. Dari 24 itu 18 dirawat dan 6 sudah sembuh. Tenaga kesehatan di mana saja itu, Pak? Tersebar di beberapa puskesmas, ada di Puskesmas Ajung, Puskesmas Arjasa, lalu ada di Jember Kidul dan lain-lain ada. Tapi tidak lockdown, Pak ya? Untuk pelayanan kesehatan tidak lockdown, jadi hanya beberapa nakes yang melaksanakan isolasi mandiri, tetapi pelayanan tidak full kayak hari-hari biasa. Jadi ada pembatasan, hanya pelayanan emergensi yang dilaksanakan. Jadi memang untuk beberapa minggu ini ada beberapa klaster yang perhatian kami, yaitu klaster yang pertama tenaga kesehatan, lalu ada klaster pasar, lalu ada petugas PPDP, petugas coklat ya, lalu ada santri, itu ya. Dan semua ini hasil dari rapid test massal dan hasil dari tracking konfirmasi positif. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Untuk mengisi waktu di tengah sepinya job saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, para pelaku seni yang tergabung dalam grup Sanggar Seni Jaranan Putra Tanjung Original asal Dusun Karanganyar, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, terus melakukan latihan secara rutin. Latihan ini diikuti oleh para pelaku seni mulai dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga orang dewasa yang dilakukan sekali dalam 1 minggu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk latihan rutin kita setiap
hari insya Allah kita laksanakan, namun tetap menggunakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tetapi untuk masker kita kalau untuk menari, karena kita tidak bisa menggunakan masker sepenuhnya, jadi kita copot, jadi tidak semuanya, dan kita harus tetap jaga jarak seperti itu. Kalau di mata masyarakat memang image jaranan kurang baik, tetapi menurut saya ini saya merubah mindset masyarakat bahwa kalau jaranan itu tidak kampungan, dan istilahnya saya memberikan mindset yang terbaik bahwa jaranan itu tidak seperti yang dipikirkan oleh masyarakat masa kini. Untuk konsep yang saya sajikan pada latihan kali ini, saya mengonsep menjadi yang terbaik, intinya lebih baik dari apa yang sebelum terjadi pandemi seperti itu. Lebih bersemangat. Ya, untuk yang mengikuti mulai dari jadwal itu mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tanaman tembakau di wilayah Sebanen, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan milik petani setempat banyak yang mengalami keriting pada bagian daun. Penyakit keriting merupakan gangguan utama yang dikeluhkan petani tembakau dari tahun ke tahun. Akibat dari serangan penyakit ini, petani terancam gagal panen. Menurut para petani, penyebab keritingnya daun tembakau tersebut hingga kini belum diketahui. Apakah karena faktor cuaca atau faktor lingkungan yang kurang sehat? Daunnya itu bisa, kalau orang Jawa itu ngerupuk. Kerupuk, Iya, keriting, iya. Keriting itu ya. Itu penyebabnya apa itu, Pak? Iya jelas penyebabnya mungkin ya dari cuaca, Mas. Cuaca kurang bersahabat. Terus ada lagi yang mengatakan, kalau bios mengatakan katanya lingkungan kurang sehat. Kira-kira kondisi seperti ini rugi nggak? Sangat rugi, Mas. Iya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pantai Cemara yang terletak di Dusun Getem, Desa Mojomulyo, Kecamatan Pugar mulai banyak didatangi wisatawan lokal. Karena di tempat ini sangat sejuk dengan ribuan pohon cemara, sehingga tak heran jika pengunjung banyak yang betah berlama-lama sambil menikmati keindahan pantai laut selatan. Apalagi pengunjung tidak dikenakan biaya karcis masuk alias gratis, sehingga hanya membayar parkir kendaraan saja. Dengan adanya destinasi wisata baru ini, perputaran ekonomi masyarakat sekitar menjadi semakin tumbuh karena mereka bisa berjualan aneka makanan dan minuman yang selalu laris diburu wisatawan. Di samping itu, tempat wisata Pantai Cemara ini juga mulai dimanfaatkan oleh warga yang mempunyai peliharaan kuda, sehingga dengan membayar Rp15.000 saja, mereka bisa menawarkan jasa kepada para pengunjung untuk naik kuda dengan berkeliling di kawasan Pantai Cemara. Pemilik kuda Mulyadi misalnya mengaku keberadaan tempat wisata Pantai Cemara ini sangat menambah pendapatannya, sehingga setiap hari libur bisa menghasilkan Rp150.000 hingga Rp200.000. Keliling ya? Sore anunya, pengunjung tuh sore yang anu. Satu kali tunggangan berapa? Rp15.000. Rp15.000. Satu Ya. hari dapat berapa kira-kira? Hah? Ya kurang lebihnya ya lihat namanya rezeki, kurang lebihnya itu ya sekitar 150 sudah. Kalau dari pagi ya sekitar nominalnya 200 lah, 250. Ada tambahan Mas ya? Ya. Dari Pugar, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar setengah hektar lahan pekarangan milik Umar Tiarso, warga Dusun Kerajaan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, dijadikan tempat tanaman bonsai dari berbagai jenis tanaman. Mulai dari jenis Ficus microcarpa seperti kimeng, iprik atau Ficus retusa, beringin atau Ficus benjamina, dan Ficus elegan. Selain itu, jenis tanaman asam juga bisa dibonsai hingga berbentuk sangat menarik. Usaha yang ia tekuni sejak tahun 2006 tersebut cukup menjanjikan karena sangat digemari oleh kalangan menengah ke atas di Jember maupun di luar Jember. Penanaman bonsai ini membutuhkan waktu 4 tahun hingga 5 tahun mulai dari pembentukan sasis atau akar, bentuk pola batang hingga finishing. Sehingga menghasilkan keindahan bonsai tersebut meskipun usianya sangat muda tapi terlihat nampak tanaman berusia tua.
Untuk hasil tanaman jenis ficus ini dibanderol dengan harga 20 juta hingga 35 juta rupiah. Menurut spesialis tanaman bonsai Umar Tiarso, Kabupaten Jember memang memiliki potensi yang sangat besar untuk produksi tanaman bonsai. Karena daerah ini dikelilingi oleh sejumlah pegunungan yang memiliki hutan hujan tropis, sehingga terdapat aneka macam jenis pohon yang sangat baik untuk dijadikan bahan bonsai. Ia berharap bahan-bahan yang melimpah tersebut tidak dijual mentah, melainkan harus dikembangkan terlebih dahulu secara optimal, agar menambah nilai ekonomis yang pada akhirnya demi kesejahteraan warga Jember. Untuk wilayah Jember sebetulnya banyak sih ya untuk penggemar bonsai. Kadang bisa untuk bikin usaha kreatif itu bisa menghasilkan lah sebetulnya ya. Kalau bisa, Jember kan terkenalnya gudangnya bahan. Kalau bisa itu diproses dulu lah. Ibarat kita jual kayu jangan dalam bentuk gelondongan. Kalau bisa sudah diolah. Paling enggak itu almari yang dalam bentuk belum fitur gitu. Agar nilai ekonomisnya itu bisa lebih tinggi dan bikin kesejahteraan bagi pembonsai itu sendiri, biar tidak punah juga gitu. Himbauan saya itu kepada teman-teman penggemar bonsai. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Adalah Andi, pemuda dusun Kerajaan Desa Lojejer, Kecamatan Wuhan, Jember sejak tahun 2006 menekuni pekerjaan ukir kayu. Di samping menyalurkan bakat dan minatnya di dunia karya seni, usaha yang ditekuni Andi selama ini terbilang cukup menguntungkan. Meskipun peralatan ukir yang dipakai Andi masih manual seperti tatah dan palu, akan tetapi nilai seninya justru semakin nampak dengan pahatan kayu yang lebih natural, berbeda dengan menggunakan mesin ukir yang nilai seninya sangat berkurang. Meskipun suasana masih pandemi COVID-19, usaha yang ia kerjakan saat ini tetap bertahan, meskipun tidak seperti tahun sebelumnya. Jasa pengerjaan ukir kayu dalam bentuk perlengkapan rumah tangga seperti ukir 1 set kursi ini, ia bandrol dengan harga Rp350.000 hingga Rp900.000, tergantung rumitnya motif dan ukuran. Karena penggarapan karya seni tentu membutuhkan ketelatenan sehingga bisa memakan waktu selama 3 hari sampai 1 minggu. Kalau yang biasa itu bisa sampai 2 hari, yang motif Jepara itu sampai 1 minggu. 1 minggu kan kira. Ini pemesannya dari mana saja Mas? Ya dari mana-mana, mulai dari Balung ada, Silir, Tanjung Rejo, dari daerah-daerah wilayah Jember ini. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Adalah Ki Lego Suprapto dengan sanggar seni Lego Laras yang terletak di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas. Tradisi kesenian kentrung masih dirawat dan diajarkan kepada anak-anaknya. Menurut Ki Lego Suprapto, seni kentrung ada 2 versi, yaitu kentrung Jawa dan kentrung Madura. Namun, kentrung Madura yang ada di Desa Gambirono Bangsal Sari betul-betul sudah punah. Zaman dulu, permintaan pementasan kentrung biasanya dilakukan oleh warga yang memiliki hajat seperti tingkepan dan selapanan. Lakon yang dipentaskan kisah Jakatarub, Baru Kelinting hingga kisah Nabi Yusuf. Pengalaman Ki Lego Suprapto ngentrung pun sampai di NTB dan Riau. Bahkan saudaranya seniman jaranan atau kuda lumping pernah mentas di Belanda dan Australia. Durasi waktu untuk pentas kentrung tergantung tuan rumah. Bisa setengah malam, bisa juga semalam suntuk. Dengan banyaknya budaya dari luar, seni kentrung di Jember sudah semakin ditinggalkan. Kalau sejak kapan ini sudah lama saya. Ketika saya masih tahun 80, ini saya sudah menekuni kentrung ini, saya nyantrik dulu. Nyantrik di Mbah Bancet. Sekitar tahun 80, begitu Bapak. Kentrung kalau di wilayah Jember setahu saya ini ada 2 versi, kentrung Jawa dan kentrung Madura. Kentrung Jawa yang saya tekuni ini Pak,
sampai sekarang. Kalau kentrung Madura ini insya Allah di wilayah Gambirono tetapi sudah punah itu Pak, sudah tidak ada. Ini biasanya kentrung Madura pakai terbang begini Pak. Kalau kentrung Jawa pakai terbang Jawa karena terbangnya tidak ada supaya tetap pakai ini. Contohnya seperti ini kentrung Madura. Kapit nasi lafaz bismillah kalaben puji alhamdulillah. Salawat salam je sampai lupa supaya enggak dese kebesar, supaya enggak dese kebesar, supaya enggak dese kebesar. Begitu laratnya pelok Pak. Agar tidak semakin punah, Ki Lego Suprapto terus mengajarkan seni kentrung dan seni tradisional lainnya kepada anak-anaknya yang masih muda sebagai bentuk regenerasi. Terima kasih, saya putri dari Bapak. Yang kedua, saya Retno Mayang. Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan saya juga mengikuti jejak kakak saya. Jurusan Sendera Tasik, saya mengambil prodi pendidikan Sendera Tasik dan konsentrasi saya tari begitu. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan.